Kembali lagi bersama kami di Ngopi Legal, ngobrolnya para pengacara intelektual Pradi Kendal. Wih. Telah hadir bersama kami pada malam hari ini yaitu Ibu dosen, Ibu Astrid ya Bu ya. Iya. Nama lengkapnya siapa Bu? Ibu Astrid Rizka Widyastika. Mantap sekali. Mungkin bisa diceritakan Ibu Astrid ini merupakan dosen dari Fakultas Psikologi, Iya, Universitas Slamet Sri Kendal. Gimana Bu? Mungkin bisa diceritakan sejarah Ibu kok bisa menjadi dosen, dan apakah itu mungkin cita-cita Ibu dari kecil atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Bu. Terima kasih atas waktunya Mas Akil, atas kesempatannya di podcast kali ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Astrid Rizka Widyastika, SPSI, MPSI Psikolog. Profesi saya alhamdulillah dikasih amanah menjadi psikolog dan juga menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Slamet Sri. Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 5 tahun bekerja di Universitas Slamet Sri. Lalu sejarah saya kenapa kok bisa berkecimpung di dunia psikologi ya, tepatnya dulu mungkin saya tidak tahu psikologi seperti apa, tapi saya dikasih tahu adik saya bahwa nanti ke depannya mungkin akan banyak orang yang membutuhkan ilmuwan psikologi ataupun psikolog, sehingga saya mengambil S1 di Fakultas Psikologi di Universitas Diponegoro Semarang, dan juga di S2-nya ambil Magister Profesi Psikolog di Universitas Katolik Sugio Pranoto di bidang pertama pendidikan dan juga klinis anak. Terus kemudian yang itu Bu, yang tadi ada gelar terakhir yang saya dengar gelar psikolog, itu apa itu Bu? Ya, gelar psikolog ini adalah profesi psikolog yang biasanya kalau kita taunya kan psikolog itu ngurusi orang gila ya. Nah, padahal bukan itu saja. Jadi secara lebih luas bahwa di profesi psikolog ini kita mempelajari terkait perilaku atau tingkah laku manusia pada khususnya dan juga pada umumnya. Jadi misalnya kalau ada yang bilang kok bisa psikolog bisa ngelihat orang kayak cenayang ilmu dukun, itu bukan ya. Bukan. Jadi, ya Bu ya? Bukan. Jadi mungkin kalau orang lihatnya wah kalau lihat psikolog itu iso gambar aku, nah itu nggak bisa. Jadi memang kita harus ada assessment dulu sehingga kita bisa mendiagnosa apa yang perlu dia butuhkan untuk tindakan atau mungkin terapi selanjutnya. Mungkin itu. Oh gitu ya Bu. Jadi psikolog itu merupakan profesi. Iya, profesi. Profesi ya. Jadi psikolog itu bukan dukun ya teman-teman ya. Dia butuh assessment dulu. Jadi tidak sembarangan bisa membaca orang. Gitu ya Bu. Iya, betul. Terus kemudian Bu, ini kan di Kendal sendiri ya, karena Ibu kan mengajar di Kendal, di UNIS tentunya. Itu kan di Kendal ini sedang marak sekali ya Bu ya, terkait kenakalan remaja yang ada di Kendal. Mungkin ada tawuran, ada narkotika, bahkan ada pelecehan seksual, seperti itulah. Apa sih Bu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja itu yang Ibu ketahui? Oke. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa kenakalan remaja itu tidak hanya yang disebutkan sama Mas Akil ya, tapi banyak sekali ternyata di dalam pembelajaran waktu di kelas itu terlihat, tapi kadang tidak peka orang-orang di sekitar. Misalnya ada yang sering-sering ngutil gorengan ya kan, atau mencuri waktu bolos di kantin. Nah itu kan juga bentuk-bentuk kenakalan, cuman tidak secara hukum terlampir ya, tapi karena memang di sekolahan kan memang harus ada sanksi-sanksi lah, itu salah satu bentuk kenakalan, tapi memang tidak diekspos di hukum. Nah dari situ faktornya banyak. Ada 4 mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu dari faktor dirinya sendiri juga. Yang kedua dari lingkungan keluarga. Yang ketiga dari lingkungan pertemanan. Dan yang keempat dari lingkungan masyarakat. Nah mungkin kalau ditambahin lagi mungkin dari lingkungan sekolah. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa saat seseorang itu jadi anak baik, itu lingkungannya pasti baik. Itu nular kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang suka model gorengan segera cekkan diri Anda ke psikolog.
Karena tadi masuk faktor-faktor penyebab kenakalan remaja ya Bu ya. Nah mungkin cara menangani ya Bu ya, karena di Kendal sendiri kan sudah mulai marak gitu ya terkait kenakalan remaja. Mungkin cara mengatasi atau mungkin untuk orang tua lah mengawasi anak-anaknya itu, cara mengawasi anak yang benar mungkin seperti apa, itu mungkin bisa diberikan saran. Mungkin lebih ini ya, kalau misalnya saran, karena saya juga belum tahu ya untuk karakteristik anak kan sendiri-sendiri. Jadi ada yang memang anak itu terbiasa tertib atau tidak. Saat ada pembiaran dari orang tua, itu ternyata memang ngefeknya sampai ke situ. Kalau misalnya memang anak itu bisa dikendalikan, tanpa harus orang tua marah, pasti dia sudah tahu bahwa itu baik atau enggak. Tapi kalau misalnya dia, orang tuanya aja tidak ngasih tahu, oh itu baik atau enggak, itu yang harusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan, secara moralnya di sekitar lingkungannya dia bagaimana. Kalau memang tidak bisa ya, dia pasti akan, oh saya harus jadi anak yang baik karena orang tua saya mungkin orang tuanya sering nyerewetin ya. Nah itu mungkin dampaknya anaknya juga akan sesuai dengan rules yang orang tuanya berikan. Gitu. Berarti karakter anak itu dari orang tuanya sebenarnya ya Bu ya. Jadi jangan sembarangan untuk mendidik anak. Betul. Ya baik teman-teman, sangat luar biasa sekali Ibu Astrid pada malam hari ini. Tentunya ini kesempatan yang sangat luar biasa ya, kehadiran dosen dari psikologi. Tentunya Ibu kan sebagai dosen. Apakah Ibu Astrid ini hanya berprofesi sebagai dosen ataukah ada kesibukan lain Bu di luar Bu? Oke. Izin jawab, alhamdulillah mungkin kalau dulu kan profesi psikolog di Kendal ini kan masih sedikit ya. Nah mungkin untuk beberapa saat itu ada penerimaan calon TKI, TKW yang akan ke luar negeri, biasanya kan butuh rekomendasi dari psikolog. Nah biasanya kami menerima tes psikotes untuk penerimaan calon TKI ataupun TKW yang akan disalurkan ke LPK. Dan ada juga beberapa kali kami mengadakan tes secara kolektif untuk murid-murid atau mungkin anak-anak TK yang ingin masuk ke SD. Nah itu memang ada, dan alhamdulillah mungkin kedepannya dari Himpunan Psikologi Indonesia dan juga khususnya di Himpunan Psikologi Jawa Tengah ada pengadaan seleksi terkait calon taruna Akpol, Bintara dan juga Tamtama, itu membutuhkan bantuan para psikolog yang ada di Jawa Tengah. Gitu ya Bu ya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Kalau untuk psikolog sendiri Bu, caranya untuk menjadi seorang psikolog itu seperti apa Bu? Apakah harus kuliah sarjana psikologi dulu, apakah harus magister psikologi dulu, ataukah psikologi dulu baru sarjana bisa? Itu seperti apa Bu cara-caranya untuk menjadi psikolog? Ya, jadi mungkin untuk sekedar pengetahuan ya, bahwa kalau dulu itu sarjana psikolog itu ada namanya sarjana psikolog plus. Jadi sarjana S1 plus. Nah, itu dulu S1-nya belakangnya sudah ada psikolognya. Spesi psikolog. Itu yang angkatan lama. Dan juga untuk yang angkatan baru, karena kami diwajibkan untuk melaksanakan keprofesian magister ya. Jadi harus ada S1 psikologi, S2-nya juga psikologi dan juga mengambil profesi. Mengambil profesi psikolog. Dan ini kayaknya kurikulumnya baru lagi mengikuti kurikulum yang terlama. Jadi S1 plus ya, S1 plus. Sehingga teman-teman nanti yang dari S1 bisa praktek juga. Bisa praktek gitu ya. Sangat luar biasa ya kesibukan Ibu Astrid ini ya teman-teman ya. Mungkin sedikit bocoran Bu, karena banyak teman-teman saya dulu yang pernah daftar Polri, kadang tidak lolos tes psikologi Bu. Lah, penilaian dari tes psikologi itu seperti apa sih Bu? Mungkin ini ya, penilaian kan mungkin dari cara menjawab kan juga terlihat ya. Jadi ada memang beberapa hal yang harus kita persiapkan saat tes psikotes untuk pelaksanaan apapun lah, tidak hanya untuk calon siswa taruna, tapi juga untuk rekrutmen karyawan juga. Sebelum tes itu jangan begadang belajar. Nah itu juga mempengaruhi jawaban. Saat ternyata kok
ada interview dari HRD itu, kalau misalnya kebanyakan belajar, malah nanti mengerjakannya nggak optimal. Sehingga kecapean dan hasilnya akan mempengaruhi. Gitu. Lebih tepatnya mungkin kalau menyiapkan secara stamina dulu, jasmaninya baru rohaninya. Gitu. Sedikit bocoran ya teman-teman untuk mendaftar Akpol nanti dari Ibu Astrid. Terus kemudian Bu, yang tes itu kan kadang kan ada yang gambar-gambar itu Bu. Iya. Lah itu gambar-gambar itu maksudnya apa itu Bu? Oke. Mungkin Mas Akil pengen digambari. Jangan. Oke, kalau di psikologi itu ada namanya mata kuliah psikodiagnostik. Jadi kita ada yang namanya tes grafis. Nah, grafis itu menggambarkan sesuatu. Contohnya kalau beberapa tes grafis itu ada yang gambar orang, gambar pohon, gambar rumah pohon orang. Nah, itu di sana bisa menceritakan kepribadian seseorang tersebut dari gambar. Ya, secara karakteristiknya seperti apa. Dan itu juga terlihat apakah di situ ada trauma apa enggak. Saat ada trauma itu akan mempengaruhi apakah punya gangguan secara mental atau tidak, dan juga ada gangguan kepribadian juga macam-macam. Gitu. Penilaiannya berarti berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah ada ya Bu ya. Jadi bukan benar dan salah, bukan ya Bu. Enggak ada benar salah. Kalau di psikologi ada. Terus kemudian Bu, ini kan mungkin banyak teman-teman yang tertarik menjadi psikologi, nanti mungkin bisa menghubungi Bu Astrid, atau mungkin ada teman-teman yang berada di Kendal maupun di luar Kendal yang ingin kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Selamat Sri Kendal, mungkin bisa dikasih apa Bu? Apa manfaatnya sih kuliah di Psikologi Universitas Selamat Sri Kendal itu Bu? Untuk manfaatnya kuliah di Fakultas Psikologi Unis Kendal, memang kami mengoptimalkan para dosen itu untuk bisa mengajarkan mahasiswa di sarjana ya S1 paling tidak bisa mengoperasikan atau menginstruksikan alat tes, sehingga kedepannya kalau mereka sudah lulus bisa bermanfaat, tidak hanya asal espesi aja ya. Kalau sarjana espesi itu banyak, tapi kalau yang bisa menginstruksikan alat tes dan juga bisa scoring, paling tidak dia memahami alat-alat tes psikologi, itu insya Allah di Fakultas Psikologi Unis Kendal sudah kita perkenalkan. Karena memang beberapa saat itu ada beberapa HRD yang menelpon saya menanyakan kok sarjana psikologi sekarang kok nggak tahu alat tes itu apa. Itu kan nggak menjual ya. Nah itu yang susah. Makanya di Fakultas Psikologi saya upayakan teman-teman juga memang mempelajari itu sehingga bisa bermanfaat untuk mahasiswa sendiri, biar ada nilai plusnya. Ya teman-teman luar biasa ya, jangan ragu kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Selamat Sri Kendal, karena di sana juga kita diajarkan cara berpraktek gitu ya Bu ya, supaya kita kedepannya punya soft skill. Betul. Dan seperti itu. Lah caranya Bu untuk mendaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Psikologi itu seperti apa Bu? Atau melalui website atau langsung datang ke kampus atau menghubungi nomor jenengan? Mungkin bisa juga lewat nomor saya atau mungkin juga langsung datang ke Fakultas Psikologi, dan juga ada Instagramnya. Mungkin nanti ada psikologi official, nanti bisa menghubungi di sana. Oh ya, nanti kalau nomor teleponnya cantumkan di sini boleh enggak Bu? Boleh nggak masalah. Oh, boleh ya. Boleh Mas. Kali ada klien gitu kan ya. Ya itu ya teman-teman ya, luar biasa sekali dari dosen Ibu Astrid, dosen psikologi Universitas Selamat Sri Kendal. Manfaatnya sangat banyak sekali kuliah di Unis, tentunya memikirkan tidak hanya merekrut memasukkan mahasiswa, tapi juga memikirkan kedepannya mahasiswa nanti di luar seperti apa. Jadi teman-teman jangan ragu untuk kuliah di Unis seperti itu ya Bu ya, khususnya di Fakultas Psikologi. Kemudian Bu, ini kan apa meneh krem. Baik teman-teman sekalian, mungkin ini Ibu Astrid juga masih banyak kesibukan ya Bu ya di luar sana. Mungkin terakhir Bu, untuk kesan ngopi legal sendiri di DPC Pradi Kendal ini seperti apa Bu, mungkin bisa disampaikan. Alhamdulillah kesan saya
dengan Pradi Kendal luar biasa. Acara podcast ini juga luar biasa. Semoga orang-orang yang melihat ya akan menambah ilmunya dan juga bermanfaat untuk semuanya, dan sukses terus untuk Pradi Kendal. Apalagi kegiatan ini juga kedepannya pasti akan membawa keberlangsungan yang baik untuk semuanya. Mungkin itu saja. Ya. Mantap. Terima kasih Ibu Astrid atas kehadirannya pada malam hari ini, telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa ya teman-teman. Juga sukses terus untuk Fakultas Psikologi UNIS Kendal. Terima kasih kepada teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pradi Jaya.